Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-8 ya. Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat meskipun kita belajarnya masih dari jarak jauh ya. Kita untuk hari ini ya akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada kuadran 3 ya. Sebelum kita memasuki materi pada kuadran 3 ya, kita intermezzo terlebih dahulu ya. Nah, Bapak akan menjelaskan sudut flap pada sayap pesawat terbang ya. Jadi sudut itu digunakan untuk pesawat pada saat take off maupun landing ya. Yang namanya sudut flap itu adalah pada sayap yang geraknya naik ataupun ke atas ya. Ini flap itu dapat dilihat pada saat pesawat itu lepas landas atau take off maupun mendarat atau yang disebut landing. Mengapa pada dua kondisi tersebut? Karena pada dua kondisi tersebut pesawat berkecepatan rendah. Ya betul kan? Kalau kita naik kecepatannya masih rendah, kalau kita turun juga kecepatannya akan rendah juga. Sehingga untuk meningkatkan daya angkatnya dibutuhkan daya angkat dengan cara memperluas permukaan sayap atau memberikan bentuk lengkungan pada sisi sayap. Tentunya juga penggunaan flap menyesuaikan jenis pesawat dan kondisinya. Di sini Bapak sudah, itu kan intermezzo mengenai pengertian dari flap ya, flap pada pesawat. Nah, di sini Bapak sudah mencari bahwa di studi kasus mengenai metode short take off landing, studi kasus prestasi terbang take off landing pesawat udara turboprop CN235. Jadi ini termasuk pesawat yang besar ya, seperti ini ya, bukan pesawat yang tadi. Di sini kan pesawatnya Boeing ya. Ini kan kebanyakan Boeing yang biasanya kita gunakan untuk bepergian ke mungkin ke Singapura, Malaysia dan sebagainya ya. Tapi di jurnal ini ya, di jurnal ini mengenai pesawat udara turboprop. Jadi bentuknya besar seperti ini ya. Ini saya masih kurang tahu ini gunanya untuk apakah digunakan untuk mengangkut manusia ataupun barang yang lebih besar ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Dan pada kesimpulannya, nah kita lihat kesimpulannya di sudut flapnya ya. Berdasarkan hasil uji terbang dari pesawat tadi ya, diperoleh bahwa sudut flap pada saat 10 derajat baik untuk take off. Jadi lekuannya tadi bersudut 10 derajat. Ya. Untuk landing itu sudut flapnya adalah 23 derajat. Jadi sudut flapnya lebih besar pada saat landing daripada take off. Pada saat take off atau lepas landas itu sudut flapnya hanya 10 derajat, kemudian pada saat landing sudut flapnya adalah 23 derajat. Nah, tanpa kita sadari bahwa sudut itu perannya sangat penting dalam dunia pesawat ya. Salah satunya adalah dengan di sudut flapnya tadi ya. Pada saat mesinnya itu naik atau pesawatnya take off, berarti sudut untuk flapnya tadi, apa sudut flap tadi? Yang ini ya, itu adalah 10 derajat. Kalau landing sudut flapnya adalah 23 derajat ya. Yaitu tadi intermezzo kita untuk pada pagi hari ini, yaitu mengenai sudut flap ya pada saat pesawat itu terbang, lepas landas maupun mendarat ya. Jadi sudut itu digunakan untuk dunia pesawat terbang. Oke. Nah, sekarang kita masuki materi pada pagi hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Ya. Kalian kan kemarin sudah mengisi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, yaitu yang di kuadran 3. Ya. Yang di kuadran 3 kita hanya mengingat dulu ya. Kemarin kan ini 180 derajat sampai berapa? 270
derajat. Nah, dengan sifat kuadran 3, sifat yang positif apa? Tan. Nah, tan dan apa? Kotan. Tan dan kotan di sini nilainya adalah selalu positif. Ya. Ini dasarnya dulu, ya. Kemudian kita buka ke halaman 6 mengenai perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Sebenarnya di kuadran 2 dan kuadran 3 itu caranya hampir sama. Kalau kuadran 2 itu nanti kita dikurangi ya untuk menentukan sudutnya. Pada kuadran 3 kita hanya di jumlah saja, ya. Berarti, tapi ingat, yang positif berbeda. Kalau kuadran 2, yang positif apa? Sinnya, ya. Kuadran 2 hanya sinnya saja. Nah, sedangkan untuk kuadran 3, yang positif adalah tannya. Ya, yang positif adalah tannya. Oke, kita analisa satu persatu ya. Mulai dari sin, kalau kita menemui bahwa sudut yang akan kita hitung adalah di kuadran 3 atau 180 derajat sampai 270 derajat, berarti caranya adalah kita memecah dulu ya, atau mengubah sudutnya tadi menjadi 180 derajat ditambah dengan A. A tadi adalah angka yang kalian dapatkan kalau 180 derajat tambah berapanya. Ya. Udah, kalau sudah ya udah tinggal A ini hasilnya. Tapi ingat, karena kuadran 3 berarti sinnya bernilai min. Ya, jadi ini sin A. Cos juga sama, berarti 180 derajat tambah A. Karena cos hasilnya min, berarti ya min cos A. Tan, jadi sama 180 derajat tambah A. Hasilnya positif ya. Tan A. Kalau kuadran 2 tadi yang positif sin, kuadran 3 yang positif adalah tan. Bapak kasih contoh satu dulu ya. Misalkan 210 kita hitung sinnya. 210 itu 180 tambah berapa? Kalau bingung, ya dihitung aja 210 dikurangi 180 untuk menentukan A-nya. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 8 belum bisa, pinjam 1 jadi 11. 11 kurangi 8 adalah berapa? 3. Oh, 3 ini pinjam 1 tinggal 1 habis ya. Berarti hasilnya 30 derajat. Berarti di sini adalah 180 derajat tambah 30 derajat. Nah, hasilnya jadi min berapa? Ya min sin 30 derajat. Nah, sama dengan min sin 30 berapa? Nah, silakan dibuka di halaman 4 mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ini ya. Oke. Berapa sin 30? 1/2 atau setengah. Ya. Sama dengan berarti min setengah. Bisa ya, gampang sekali. Satu lagi contoh untuk misal tan 210. Ya. Jadi tan kita ubah dulu 210-nya menjadi 180 tambah 30. Jangan lupa kasih derajat. Nah, karena kuadran 3 nilai tan kan positif ya. Berarti ya positif tan, langsung aja tan 30 derajat. Nah, tan 30 berapa? Cek lagi di tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Sudah, jadi di sini hasilnya adalah 1/3 akar 3. Ya, seperti itu aja. Ya. Oke, untuk yang pertemuan hari ini, kita hanya membahas yang kuadran 3 saja. Ya. Jadi silahkan ini diisi. Ya. Kemudian contoh soalnya juga dikerjakan dari contoh soal nomor 1 sampai contoh soal nomor 3. Jika sudah selesai, yang perbandingan trigonometri pada kuadran 3 silakan difoto kemudian dikirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Oke ya.
Mengerti ya? Oke, kalau kalian masih belum paham dengan video ini, ya silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Nanti nomor WhatsApp-nya akan saya tuliskan di kolom deskripsi pada video ini. Oke ya, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika selama pembelajaran Bapak menjelaskannya terlalu cepat ataupun ada kesalahan mengenai tutur katanya. Oke, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.